Assalamualaikum, selamat pagi, salam rahayu. Saya dapat kiriman salah satu video. Sebenarnya nanti ada videonya ada. Cuma memang tidak saya tampilan orangnya karena beberapa orang kan tidak semuanya suka ditampilkan gitu loh. Ini bisa dibilang dialog dari beberapa teman kita di platform sebelah. Ya soal inilah, soal nasab. Selama ini kan mereka memfitnah. Oh, orang yang berbicara soal nasab ini pengadu domba. Padahal yang mengadu domba itu ya mereka. Orang-orang yang berkata semacam itu dia tuh tertipu. Dia tuh tertipu dari ulama yang tertipu itu. Padahal dia tuh baru masuk dalam dunia nasab gitu loh. Tapi sok tahu, sok pintar. Tapi satu pun dia tidak bisa mengetengahkan bukti ketersambungan nasab yang dia bela. Sampai sekarang. Bisa dibilang video ini apa ya, perdebatan. Debatnya ini apa, bagus gitu loh. Dalam artian apa, tidak ada caci maki, santai, pelan gitu loh. Jadi ini seorang mukibin dengan beberapa teman kita di platform sebelah. Ya biasalah, mereka merasa itu apa toh. Oh ternyata ulama Nusantara juga ada yang mengisbat, padahal tidak ada. Mereka juga merasa orang-orang yang berbicara soal nasab ini mengadu domba, padahal dia nggak tahu kasus berbagai macam hal gitu loh. Bolak-balik ini apa ya, tergantung literasi. Apa yang dia dapat sebelumnya, apa yang dia pelajari. Lalu dia tertipu oleh ulama-ulama yang tertipu. Nah lucu kan jadinya. Gak usah lama-lama, ini agak panjang nih videonya gitu loh. Paling tidak apa, kita tahu cara berpikir mereka tuh seperti ini loh. Seperti ini loh cara berpikirnya. Ya logikanya bulat begitu gitu loh. Gak jelas, bulat. Dan apa? Data yang dia pakai, yang dia percaya itu minus. Sebenarnya minus data yang dia pakai. Dan dia mudah percaya dengan kata-kata orang. Ini videonya. Anda juga harus paham, kita di sini ngikutin tulisan Kiai Imad, bukan mengikutin ceramah-ceramah yang bersifat khurafat. Jadi perlu sampai saya jelaskan ya. Jangan dituduh serampangan bahwasanya siapapun yang mendukung Kiai Imad ini seolah-olah orang bertaklid buta. Oh enggak, Anda salah gitu. Saya itu mengikuti tulisan Kiai Imad. Dalam tulisan tersebut sampai hari ini itu belum ada jawabannya. Lalu ada statement yang mengatakan bahwasanya orang yang tidak sepakat dengan para habaib ini dinyatakan orang yang pembenci. Oh, nggak boleh dong begitu. Ya sekarang ini kan terjadinya satu perbedaan. Kalau misalkan jenengan mau mengikuti guru-guru sampai, ya silakan. Tapi jangan larang kami untuk mengutarakan pendapat kami setelah kami ketahui dari mana, dari buku yang ditulis oleh Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani seperti itu. Nah jadi kalau kita menyatakan di tulisan berbeda, di omong berbeda, udah nyatakan aja. Kalau misalkan ternyata pendapat itu nggak sama, ya mau dia memang ini kita berbicara di dunia maya, di medsos kan begitu. Mungkin seperti itu dulu. Kalau saya begini, Bang siapa tadi? Bang Ferdi. Halo, cek. Ada aman-aman. Iya Bang. Begini Bang Ferdi ya. Ketika Kiai Imad menyatakan bahwa siapapun yang tidak sepaham itu dianggap keliru itu, atau pandangan dari Kiai Imad semacam itu sebenarnya begini. Ilmu nasab itu baru Bang bagi kita, bagi dunia pesantren kita itu baru. Kenapa? Dari dulu tidak pernah diajarkan ilmu nasab itu. Maka ketika sampean mengatakan guru saya pasti paham, ya belum tentu juga. Coba cek. Kalau saya gitu, saya itu siapapun yang ngomong terkait A, B, C, D, saya lihat takbirnya bukan orangnya Bang. Dalilnya apa begitu. Meskipun dia seorang alim alamah, kan setiap orang memiliki kehebatan fan ilmu tersendiri. Misalnya ada yang ahli fikih, ahli nahwu sendiri-sendiri, ada yang ahli falak misalkan. Ahli nasab siapa coba di Indonesia? Nggak ada Bang, nggak ada. Saya belum pernah dengar dan belum pernah ngaji. Coba cek itu di pesantren-pesantren Indonesia, apa pernah kajian misalnya Sajaratul Mubarakah, Tadbirul Ansab, apa pernah ngaji itu? Nggak pernah Bang, nggak ada gitu. Artinya apa? Ketika Kiai Imad mengatakan itu karena memang yakin belum ada yang di Indonesia itu ada semacam kajian khusus di dalam pondok pesantren atau di fakultas terkait nasab. Tidak ada.
Gitu loh bang. Coba cek kalau tidak percaya, misalnya guru sampean, apakah berdasarkan hanya husnudon? Kalau husnudon ya jangan dibantah, kita nggak bisa bantah karena itu berdasarkan keyakinan. Tetapi kalau itu dengan dalil, nah itu baru dilihat, bisa dilihat dalilnya kemana arahnya, begitu bang. Kalau saya begitu. Ya makanya tadi saya juga bilang dari awal bang, kami ini kan orang awam nggak paham tentang ahli nasab. Nah makanya saya bilang nanti urusan yang seperti itu saya lebih cenderung berpendapat biar nanti ahli nasabnya aja yang menyelesaikannya, kan pendapatnya dari tesis Kiai Imad itu kan seperti itu. Nah hanya saja tadi saya coba meluruskan pandangan karena waktu itu sempat dibilang, oh jangan-jangan waktu itu ada kiai-kiai ulama yang menyatakan beliau ini juriat Rasulullah tuh karena sudah ada main mata atau proyek seperti apa gitu loh. Artinya berdasarkan hawa nafsu. Nah itu yang saya tidak bisa. Oh nggak mungkin lah guru-guru kami menetapkannya seperti itu karena kan beliau pasti punya dasar dan keilmuan juga. Ibaratnya menyatakan bahwa beliau ini adalah keturunan Rasulullah itu kan bukan berdasarkan tanpa dasar, itu kan nggak mungkin saya bilang, atau berdasarkan dikasih uang begitu. Nah itu sih yang saya coba Selagi masih ya, selagi bukan nabi, ada kemungkinan menggunakan hawa nafsu, termasuk Kiai Imad sendiri. setuju bang, makanya saya bilang tadi yang saya pelajari, masa sih guru-guru saya menetapkan seperti itu selama ini ngajarin ke kami, kan katanya kita suruh kembali kan ke kayak kita kan. Oke. Iya coba cek dalilnya bang, cek dalilnya, dalil terkait nasabnya, cek. Betul, makanya saya bilang tadi kami ini Jadi begini, menyerahkan Pak. masalah. Ini Pak, saya tegaskan ya. Tadi abang menjelaskan bahwa mengikuti ulama-ulama kita gitu. Ini saya tegaskan ulama-ulama kita siapa dalam hal ini. Misalnya taruh katakan aja, mohon maaf Pak, di mana takriman saya yang besar tentunya kepada guru kita yang sudah meninggal itu, dan beliau itu adalah ulama inalah gitu kan, Kiai Haji Maimun Juber. Tahu nggak Kiai Haji Maimun Juber mempercayai nasabnya habaib itu dasarnya apa? Bukan argumentasi, tapi dasarnya beliau itu adalah husnudon, bukan argumentasi. Kenapa? Karena kalau dasarnya argumentasi, sementara Mbah Mun menyebutkan bahwa habaib itu ada Al-Hasani, ada Al-Husaini. Nah, mohon maaf dengan segala besarnya takdiman saya kepada Mbah Mun, karena ini ranah ilmiah ya. Itu sudah keliru. Kalau dalam ilmu nasab itu sudah keliru. Menyebutkan jalur nasab Al-Hasani sebagai habaib itu keliru. Karena habaib ini adalah qabilah Ba'lawi. Jadi yang bukan qabilah Ba'lawi itu tidak bisa disematkan sebagai habaib, sebagai habib. Nah di situ saja itu sudah tidak ada dasar argumentasi gitu kan. Tapi tidak salah seperti Mbah Mun meletakkan husnudon pada saat itu karena memang pada saat itu tidak seurgen seperti sekarang, kurang lebih seperti itu. Jadi yang saya pandang adalah bahwa percayanya Mbah Mun pada saat itu kepada habaib sebagai duriah Nabi itu ya karena kecintaan Mbah Mun yang luar biasa kepada Rasulullah, sehingga siapapun yang ngaku keturunannya yang menghadap kepada Mbah Mun itu akan percaya. Sekalipun Obama datang ke Mbah Mun mengaku sebagai duriah Nabi, Mbah Mun akan percaya. Karena Mbah Mun itu pada saat itu nggak meletakkan dasar argumentasi seperti yang dibangun oleh Kiai Haji Imad. Karena apa? Karena kalau Kiai Haji Imad itu posisinya meneliti, mendalami, mengkaji, maka husnudon nggak ada di sana gitu. Kurang lebih seperti itu. Nah itu makanya saya tadi ini bang kembalikan, kayak seperti abang bilang bahwa berdasarkan husnuzon itu saya coba nggak mungkin, itu pasti belum punya dasar keilmuan. Makanya saya bilang itu aja yang Dicek dulu bang, makanya dicek dulu gitu loh. Kalau pasti itu dicek dulu apa dasarnya gitu. Tapi kalau husnudon sekarang don itu sudah nggak berlaku, karena don itu akan berlaku ketika keyakinan itu sudah muncul. Maka adalah suatu kaidah ida doharatil bayinah pakot batola adon. Ketika bayinah kepada sesuatu yang diprasangkakan itu sudah ada, maka don sudah tidak berlaku lagi.
Jadi don itu akan berlaku ketika tidak ada argumentasi penguat bahwa adanya misalnya seperti kalau kita lagi wudhu dengan apa namanya tayamum, maka kita di sana harus ada don. Tapi ketika kita meyakini adanya air, maka don itu sudah tidak berlaku, tidak boleh. Cuman saya kembalikan lagi, ayo kita umat-umat yang di bawah-bawah ini kembali, betul kayak sarannya Bapak itu, kembali aja ke guru-guru kita yang sebelumnya. Karena memang beliau-beliau lah yang memperkenalkan. Kita nggak ada yang tahu, kita nggak ada yang kenal langsung tiba-tiba tanpa Ya, perantara. poinnya aja sampean itu gini biar kita nggak bingung. Jadi gini, jangan silakanlah abang berpendapat, punya pendapat, tapi abang nggak bisa memaksa pendapat orang karena gini bang ya. Kalau tadi abang berpendapat berdasarkan guru-guru abang, kita berpendapat berdasarkan tulisan Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Apa yang menjadi rujukan di sana? Beliau itu telah meneliti mulai dari kitab Tazibul Ansab, Al-Janadi, ya kan, Tobak apa itu, Al-Sajarah Mubarakah, Al-Fakri, terus Al-Asili. Itu beliau teliti dari abad 4 sampai abad ke-8. Yang beliau teliti tidak menemukan satu kitab pun yang menegaskan bahwasanya Ubaidillah itu anaknya Ahmad. Nah, lalu kalau kami punya sudut pandang seperti itu, apakah abang katakan kami salah? Kan nggak begitu bang. Cara orang memahami satu pendapat kan beda-beda. Nggak ngatakan salah, cuman saya cuma bilang nanti yang menjawab adalah orang-orang yang peneliti nasab juga, ahli nasab juga, tanahnya mereka. Seperti itu. Oke, sedikit saya jelaskan ya bang ya. Abang juga kalau bisa, ini biar objektif, abang juga harus mengikuti perkembangan. Ini saya jelaskan sama abang. Tulisan Kiai Imad buku pertamanya itu menakar kesahihan nasab habaib di Indonesia, ya kan? Itu dijawab bang oleh Habib Hanif Alatos dengan judul Risalah Ilmiah kalau nggak salah ya, Risalah Ilmiah Jawaban Atas Subhat Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani tentang kesahihan nasab Ba'alawi. Itu dijawab oleh apa? Kita baca kok bang apa yang ditulis oleh siapa namanya Habib Hanif itu. Lalu ditanggapin lagi dalam buku kedua oleh Kiai Haji Usman Al-Bantani dengan judul Putusnya Nasab Ba'alawi kepada Nabi Muhammad SAW. Nah di situ juga dijelaskan siapa-siapa yang menulis bantahan atas tulisan dia pertama itu dia bantah. Nah lalu kita ini sebagai orang yang ikut menelusuri apa namanya rekam jejak itu berdasarkan tulisan, apakah kita dikatakan oh tidak bijaksana? Haruskah kita mengikuti para ulama-ulama? Kan kita kan diberi akal bang, diberi pikiran untuk bisa melihat itu. Lah kenapa enggak sekarang ini kita kawal itu? Iya bang, saya tuh cuma menanggapi tadi himbauannya dari Kiai Nur tadi kan, betul itu maksudnya pendapat beliau itu. Artinya kita kembali aja orang yang awam ini kepada Oke, bukan maksud berarti ini ya, bukan berarti menyalahkan pendapatnya abang, tidak. Itu pendapatnya abang boleh-boleh saja, ya kan, karena mungkin abang sudah ibaratnya ini kan mengikuti. Nah kalau kami ini kan orang awam cuma bisa lihat lewat video debat Banten, ada Gus Wapi di situ ya kan. Nah akhirnya kita ya gimana ya, dapat banyak pelajaran juga dari situ. Oh ternyata ini Oke, memang saya sepertinya isu untuk memecah belah seperti itu. enggak, jangan bang, jangan jenengan perkatakan memecah belah. Jadi gini ya, mungkin sampean kalau sampean simak apa yang disampaikan oleh Gus Wapi dalam Nabawi Channel itu, ada 2 poin yang bisa saya jelaskan sama abang. Yang pertama bang ya, saat itu Gus Wapi mengatakan kenapa dia ikut terlibat dengan kajian nasab ini. Alasan pertamanya adalah karena para habaib itu sudah tidak bisa menjawab tulisan Kiai Imad, makanya dia ikut campur di sana. Itu artinya bang, dari tulisan Kiai Imad itu tidak terbantahkan kalau bahwasanya memang catatan itu tidak ada. Itu yang pertama bang. Itu poin yang kami dengar dari penjelasan Gus Wapi. Yang kedua adalah Gus Wapi itu menasehatin kepada para habaib-habaib yang masih kecil ini, jangan terlalu banyak ikut ceramah-ceramah, juga harus belajar. Nah itu artinya apa? Keilmuan mereka itu masih belum banyak. Nah itu pengertiannya. Kalau abang generalisir semua punya Gus Wapi itu bagus, itulah bang pesannya Gus Wapi yang perlu saya sampaikan sama abang. Setuju bang, makanya saya bilang di PT-nya beliau juga menjelaskan bahwa kaidah-kaidahnya ini menyalahi.
Nah, saya bilang gitu kan, kaidah-kaidah penelitiannya. Beliau juga menjelaskan itu. Makanya kami, di situ mulai paham. Oh, ternyata ini sebenarnya metode yang nanti akan dibantah juga oleh ahli-ahli nasab. Memang saat ini mungkin belum bukan, sudah banyak pendapat dari ulama, cuma memang susah untuk dicari titik temunya. Makanya saya cuma bilang mending di posisi yang tidak tidak memecah belah lah, artinya jangan sampai kalau ini nanti Iya, maksudnya kau itu nyuruh kita berhenti kan? enggak, kan? Saya bilang kalau Itu punya berpikir, hak gitu loh. Kalau lu mau diam, Bang, ya udah lu aja yang diam. diksinya bang itu loh memecah belah itu kan diksinya Seperti kan. gini ya. Itu metode Kita punya mereka. hak. Jadi gini, Kita itu punya kita hak gini ya. membahas kajiannya Jadi kayak memang gitu. metode mereka itu punya gagasannya, bahasanya itu memecah belah. Itu aja. Padahal kita tidak untuk memecah belah, tapi justru Kita membahas mencerdaskan kajiannya Kiai gitu Imad. loh. Ya, kita membahas kajian daripada Kiai Imad itu Kalau punya mau protes ke Kiai ilmiah, Imad. punya ilmu gitu loh. Sebentar. Indikator memecah belah itu apa coba? Indikatornya Ayo. apa, Bang? kalau yang satu caci, yang satu maki, ya kan, saling Di kajiannya Kiai Imad itu apa yang menyebutkan pecah belah itu? Iya. Tunjuki. Apa Bukan. indikator dari kajian Kiai Imad itu yang memecah belah? Apa indikatornya? begini. Saya tidak mengomentari tadi kan, dari awal saya bilang, selalu saya bilang saya hormat sama penelitiannya Kiai Imad. Saya tidak pernah panggil beliau tuh Imad atau apa. Saya Iya, panggil paham. Kiai Imad. Saya paham, Bang. Tapi kan Hanya saja teman gini. panjenengan itu tadi. Oh, saya tahu akhirnya ternyata untuk memecah belah kan begitu tadi. Karena setelah saya dengar Yang daripada mana yang Iya, jelas. indikatornya Beritanya apa gitu loh, memecah Bang. belah itu yang mana? begini, kalau terus-terusan ibaratnya kita lihat daripada koma-koma yang ada itu kan, memang ada kesan itu ibaratnya nanti dari sini akan menimbulkan, dari sebelah sana akan menimbulkan jawaban. Mana buktinya? Di sini nanti akan banyak. Makanya saya selalu bilang, kembalikan aja kepada pendapat yang tadi Gus Kiai Nur tuh, betul itu pendapat dari guru-guru kita. Seperti Enggak apa? begitu. Dalam dunia ilmiah tidak ada yang namanya pecah belah, tidak ada. Kalau ranah perdebatan biasa itu, yang namanya pecah belah itu enggak kayak gitu. Yang namanya pecah belah itu seperti apa yang dikatakan oleh Habib Muhdor itu. Itu yang sana gini Semarang, malah Bapak dari lihat, itu. muncul akhirnya katanya ada persekusi. Bahasa memecah belah itu, Saudara Ferdi, bahasa memecah belah itu statement mereka agar supaya kita bingung, kebingungan dibuat Tapi, seperti Pak, kita faktanya bahasa di mereka, lapangan, ya. Kan Ya, sudah muncul tuh bahasa ada persekusi yang segala macam. Iya, itu kelakuan Itu siapa? artinya Apakah kelakuan Kiai Imad? Apa kelakuan Kiai Itu Imad dan artinya golongan Kiai sudah Imad? Oh, sampai- tidak bisa. Bukan, Tidak itu bisa. artinya sudah sampai ke golongan yang paling lapisan paling bawah, yang bisa terprovokasi sehingga Yang menimbulkan mau itu ya. provokasi itu golongan lu sendiri. Jadi kan Makanya Yang saya provokasi kan golongan Habib. Makanya saya bilang ini kita Kemarin, dengar Bang aja. Makanya sebelum saya adanya bilang tadi, tesis, sebelum adanya tesis Kiai Imad itu kan mereka sendiri yang keluar bikin golongan lu sendiri di Ferdi. saya sudah jelaskan tadi Bang, selama saya ikutin dari pengajian dari kiai-kiai saya itu tidak ada itu yang seperti itu. Makanya saya kembalikan, sudah betul kita yang di bawah Emang ini siapa masyarakat awam. kiaimu? Kiaimu siapa? Coba. Saya ini Pak, Kiaimu kiai siapa? kecil aja. Kiaimu siapa? Iya, Kiaimu siapa? Jangan-jangan Kiai beda. Kiai Sarwani Juri Pak. Oh iya. Beliau yang ibaratnya memperkenalkan kami semua seperti itu. Nah, ketika ada pandangan berbeda yang mengkreditkan beliau, saya bilang beliau ini profesor, doktor, saya bilang begitu. Yang mendiskreditkan siapa? Ya tadi kan ada pernyataan bahwa periksa aja dalilnya seperti itu kan. Nah, itu saya langsung bilang, masa sih beliau ini menetapkan tanpa ada dasar kan seperti itu. Loh, Beliau ini yang maksudnya yang bilang ke kiaimu itu siapa gitu loh maksudnya?
Artinya Apa kan kok sampean baper sendiri atau gimana gitu maksudnya? enggak, Asumsi waktu sendiri itu ada pernyataan seperti itu. Barusan juga tadi ada pernyataan Iya, seperti maksudnya apakah kepada kiai sampean gitu maksudnya? enggak. Dia bilang guru-guru sampean, guru-guru saya berarti kan. Oh, bilang langsung ke sampean berarti. Ya tadi Berarti yang bilang gitu Kiai Imat langsung ke Ini sampean. bulat ini Gus, orang ini bulat ini dari kemarin ini. bukan jelas. bukan kayak Ini Iman, Pak Ferdi, artinya Pak Ferdi. pendapat dari orang-orang Gini. yang Oh, ada berarti di situ. sampean baper berarti. Bukan baper. Tesis Kiai Haji Imad itu muncul awalnya sejuk, Bang Perdi, awalnya sejuk. Kiai Haji Imad mengeluarkan itu tesis gitu kan untuk ditanggapi. Tapi apa coba yang didapati oleh Kiai Haji Imad? Bukannya ditanggapi, malah dicuekan. Itu Habib Taufik menyebutkan kentut itu bukan hanya sekarang-sekarang. Nah, itu dari dulu itu. Bahkan ditanggapi oleh beberapa habaib tesis Kiai Haji Imad pada saat itu, barang siapa yang mempercayai iman itu mati su'ul khotimah. Terus kedua, kalau tidak mati su'ul khotimah, mereka itu termasuk orang-orang yang begal nasab. Nah, dari situlah terpantik daripada pendukung Kiai Haji Imad merasa apa namanya dicampakkan atau dilecehkan dengan Nah, seperti itu, bukannya yang dijawab. kayak gitu, yang pecah belah itu yang kayak gitu. Ya makanya disudahi aja sudah, ya kan? Artinya kita kembali aja. Ya jangan disudahi. Kembalikan aja ke track ilmiah, ke ilmuwan. Dengan statement klien Mbak Alawi enggak? Barang siapa yang tidak percaya nasab mereka nyambung kepada Rasulullah, satu akidahnya rusak, dua pasti orangnya anak hasil zina. Itu pasti statement mereka gitu. Gini Bang, kalau yang namanya ada masalah kita selesaikan, bukan lari dari masalah itu. Jawab Makanya gitu saya loh. bilang ranahnya Iya, nanti jangan menyudahinya. ahli nasab nanti yang membereskan. Saya bilang gitu. Tentang pandangan-pandangan yang Ahli nasab siapa coba? Siapa ahli nasab di Siapa Indonesia? yang mau dengar? ya saya nggak tahu, Yang Iran mungkin itu. Gus Wafi. Gak tahu. Gus Wafi kok ahli nasab loh. Ya saya nggak Iya. tahu. Jawab. Mungkin. Dia selalu taping bahwa kita suruh berdebat langsung dengan Kiai Wafi, katanya dia ahli nasab. Coba jelaskan Gus Alkami. Aduh, Dia tapingnya selalu Wafi. begitu. Gus Wafi itu. Gus Wafi itu kan baru tahun berapa kemarin lulusan pesantren Sidogiri kan? Kok udah dinisbatkan ahli nasab? Konyol itu Bang Ferdi. Beliau itu peneliti nasab, Mbak. Bukan. Saya bilang mungkin nanti beliau akan jadi ahli nasab. Mungkin saya masih bilang seperti itu. Kayak Cik Iman, Kalau kamu debater bilang ya bukan dia itu debater di anu Dengan Oten. Oten, Dengan iya. Oten. Dan itu pun debater baru dia. Debater baru dikelola sama Bang Zuma dulu, diajari Kores juga terkait debat. Memang penguasaannya lebih dia di dalam agama, di dalam debat itu. Gitu. Tapi ditendang juga kan sebenarnya dia di di kelompok dikeluarkan dari grup juga. Karena apa? Ya kayak gitu pelakunya. Wafi itu calon Baik. Kristen. Gus Wafi itu masih labil Bang Ferdi. Masih labil dia. Gini Bang, kalau saya sih Justru saya banyak belajar dari PT-nya beliau tuh, Bang. Artinya Iya, saya ini nggak apa-apa. awam. Saya banyak belajar. Oh iya iya. nggak apa-apa. iya. Sebentar Gus, Kristen oke loh. nih saya coba tanggapi. Itu kan hak sampean Bang, sampean mau belajar sama siapa. Seperti sampean katakan tadi, sampean diajari guru sampean. Nah kalau saya mengatakan, saya juga menyatakan pendapat dari Kiai Haji Sirot, Akil Sirot, gimana? Kan kalau kita punya sudut pandang ke sana, kan kita kan punya pandangan masing-masing gitu loh. Nah kalau sampean katakan kiblatnya kepada Gus Wafi, minta satu aja sampean mohonkan ke Gus Wafi itu, tolong jawab tulisan Kiai Imad itu, biar kita sekolah juga kok Bang, kita bisa menelaah gitu loh. Kalau misalkan dikatakan argumennya Gus Wafi itu bagus menurut sampean, itu menurut sampean, tapi tidak menurut kami. Kalau dalam berkata-kata Bang, semua orang bisa. Tukang obat apalagi pintar, sales lebih pintar jualan. Yang kita butuhkan ini adalah jawaban secara ilmiah yang diutarakan. A jawab A, jangan A jawab C. Itu kan muter-muter namanya. Itu yang sampai saat ini belum kita dengar dari Iya, kemarin itu ditunggu sampai 1 jam karena sudah janjian di komalnya Gus Hasan, komalnya Gus Raden, ditunggu oleh Gus Hasan dan Gus Raden. Di situ cuman berdua, yang lainnya turun.
Apakah datang si Wafinya, Gus Wafinya? Nggak datang. Itu saya sudah ikutin juga bang. Artinya waktu itu dikomunikasikan sama apa TV atau gimana gitu. Nggak ada bang. Memang waktu Gus Wafi itu di komen kan sebelumnya dia live juga itu beliau nggak baca, cuman ini siapa dibilang gitu loh, gitu aja. Artinya mungkin karena memang nggak copy bahwa ditunggu gitu. Makanya begitu muncullah di komennya Kang Raden itu, saya langsung komen, Pak itu kayaknya nggak copy tuh. Siap bahwa beliau tuh lagi ditunggu. Iya, pura-pura nggak tahu tuh. Ya itu kan asumsi ya, makanya saya bilang yang jelas itu saya ikutin. Mungkin undangannya salah, saya bilang begitu. Lebih bagus kalau langsung bilang aja ngeles. Gimana beliau? Nah, saya ikutin bener, saya nggak membela. Tapi memang kayaknya nggak copy beliau. Beneran. Bukan nggak copy, itu lewat itu loh. Sudah janjian sebelumnya lewat chat. Iya, tapi waktu diingatkan di komal beliau itu, beliau bilang itu siapa gitu loh. Alah itu kan uang sudah janjian kok, diingatkan gimana jam sekian oke kan ngon. Mungkin mohon maaf ya, mungkin kayak ada kesan dikecengin juga gitu. Aksi saya tak ada hina ya, cuma kayaknya kayak Jadi Pak Ferdi begini, yang saya tanggapi, yang pernah saya mendengar dari Wafi itu kesimpulan argumentasinya itu begini, bahwa dia itu tidak mempercayai harus adanya suatu catatan. Cukup kita percaya saja kepada keluarga yang mengaku dia tersambung kepada Ahmad bin Isa. Jangan banyak tanya, cukup percaya saja. Kalau seperti itu ukurannya, artinya kenapa ketika saya menyebutkan saya ini ponakannya Obama kalian nggak percaya? Harusnya kalian itu percaya. Karena saya yang tahu, saya keluarganya Obama. Nah, disinilah nalar kita diuji. Kira-kira kalau argumentasi si Wapi itu dipakai, harusnya ketika saya mengklaim diri sebagai sepupu atau sebagai ponakan daripada Obama itu harus percaya. Tapi kan nalar kita ini bertanya-tanya. Nggak mungkin kamu ini sebagai ponakannya Obama, sementara Obama itu siapa loh? Dan kamu ini siapa? Terlebih perilaku kamu seperti ini, yang miskin, yang kumuh, tidak punya jabatan lah, kan bukan siapa-siapa, sementara Obama ini adalah seorang presiden. Masa kamu ngaku? Nah kan akan bertanya-tanya seperti itu. Kalau ukurannya seperti itu, kalau misalnya ukurannya seperti itu, maka harus percaya. Nah ini nalar kita itu nggak masuk gitu bang. Tapi di saat kita didesakkan saya pakai analogi seperti ini, oh nggak bisa. Ini hanya untuk Balawi saja. Kalau untuk seperti pengakuan saya ini ya harus diverifikasi. Ini kan argumentasi yang sesat, nggak adil gitu. Sementara yang namanya argumentasi itu berlaku untuk ke semua sisi. Baik bang, tadi saya coba luruskan ya, maksudnya saya nggak membela, artinya gini, yang saya pelajari dari Gus PT-nya beliau itu, yang seperti yang sampai bilang bukan cuma pengakuan tadi, cuma beliau tuh bilang gini, kita itu kembali kepada pendapat yang masyhur di kalangan para ulama. Banyak ulama-ulama yang sudah mengisbat beliau Syahada Ba'alawi itu selama beratus-ratus tahun. Nah, dan ulama-ulama ini juga ulama-ulama yang masyhur dan terkenal seperti itu sih Pak. Itu Ba'alawi sendiri. Benar juga. Itu kan orang-orang mereka sendiri yang mengisbat. Bukan hanya kaum Ba'alawi tapi ulama-ulama Siapa aja Pak? Siapa aja Pak? Siapa? Bilang seperti Gus Nawawi Al-Bantani. Aduh, Mana ada? Mana buktinya beliau bilang Ba'alawi Zuriyah? Ayo, buktinya apa kalau beliau bilang Ba'alawi Zuriyah? nggak ada itu, nggak ada. Kalau putra dari dari Ubaidillah bin Ahmad bin Isa ya gitu. Tapi memang beliau seperti itu kok. Ayo. Menyatakan. Enggak, itu menyatakan, itu keterangan terkait habaib itu siapa gitu, itu itu ya, hanya keterangan itu bukan kalam isbat. Betul. Itu artinya pendapat ulama-ulama masuk ini yang sudah menyatakan bahwa benar ada kesalahan Ba'alawi. Enggak kayak gitu. Kalam isbat itu enggak begitu. Isbat itu penetapan gitu loh.